Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Bapak Ibu guru semua, juga Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih kepada semua yang telah berkenan hadir dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai salah satu pemenuhan tugas dalam pendidikan guru penggerak, di mana saya di angkatan 11, Nita Resti Hardinentias dari SDN 1 Lawak, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Sebelum kita mulai, mari bersama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada kali ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya sangat senang berada di antara Bapak Ibu meskipun kita bertemu lewat tatap maya seperti ini. Dan saya yakin Bapak Ibu guru adalah guru-guru hebat dan sangat luar biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait budaya positif. Namun sebelumnya saya ingin bertanya sedikit pada Bapak Ibu. Kalau saya bicara terkait budaya positif, kira-kira apa yang terbesit di benak Bapak Ibu? Ada yang bersedia untuk memaparkan apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika kita mendengar kata atau kalimat budaya positif? Monggo. Bu Erna. Atau mungkin Bu Ria, silahkan. Apa yang ada di benak Ibu ketika kita mendengar kata atau kalimat budaya positif? Bisa disampaikan Bu Ria? Iya, Bu Dita, saya jawab sebisanya ya. Budaya positif menurut saya adalah budaya atau sebuah peraturan mungkin yang bisa membawa dampak positif baik itu untuk anak maupun untuk sekolah atau lembaga. Iya, terima kasih. Mungkin yang lain Pak Andre, menurut Bapak ketika mendengar kalimat budaya positif, apa yang ada di benak Bapak? Oke, terima kasih untuk waktunya Bu Nita. Kalau di benak saya, kalau saya mendengar kata budaya, itu pikiran saya langsung mengarah ke seperti pakaian adat, kebiasaan penduduk seperti adat istiadat dalam mungkin ketika suatu acara seperti nikahan, seperti kalau anak kecil itu banyak telon-telon atau apa seperti itu. Nah, budaya-budaya seperti itulah yang sepertinya harus kita lestarikan supaya budaya tersebut tidak punah dan juga intinya selalu membawa dampak positif bagi kita yang menjalankannya. Seperti itu Bu Nita. Terima kasih. Mungkin satu lagi dari Bu Sulis, monggo ketika mendengar kalimat budaya positif apa yang ada di benak Ibu? Terima kasih Bu Nita atas waktu yang diberikan. Kalau menurut saya budaya positif itu adalah suatu pembiasaan baik yang bisa kita lakukan atau bisa kita jalankan khususnya untuk anak-anak. Seperti contoh di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif yaitu pembiasaan makan buah dan sayur pada hari Jumat di sekolah kita, begitu Bu. Itu kan sangat baik menurut saya pembiasaan seperti itu dan berdampak positif bagi anak-anak. Menurut saya seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih ya. Tepat sekali apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu. Jadi secara sederhananya lah budaya positif ini merupakan seperti yang tanpa kita sadari kita telah melakukannya, seperti kita memberi salam ketika bertemu, kita menjemput anak ketika
mereka datang ke sekolah, kita berada di depan gerbang, kemudian saling memberi salam, saling pada anak-anak, dan itu juga berdampak positif bagi anak-anak juga. Dan menurut Bapak Ibu, apakah budaya positif ini penting diterapkan di sekolah kita? Penting, Bu. Iya. Kita sepakat ya jika budaya positif ini memang penting diterapkan di sekolah kita, karena kita menerapkan dapat menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa. Bahkan bukan hanya kita sebagai guru yang perlu memahami, namun kita juga memiliki kewajiban untuk menyebarkannya kepada seluruh warga sekolah, terutama kepada peserta didik kita. Hal ini juga bertujuan agar peserta didik kita nanti akan menjadi siswa yang bertanggung jawab, siswa yang berbudi pekerti luhur, juga berakhlak mulia sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya mohon izin Bapak Ibu, saya akan share screen. Bisa terlihat? Belum, Bu. Belum? Sudah. Sudah, Bu. Sampun? Sampun. Belum. Punya saya belum, Bu. Wah, sinyalnya mungkin, Pak. Iya. Sudah jelas? Bisa terlihat jelas, Bapak Ibu? Bisa. Oke. Budaya positif. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas sebagai calon guru penggerak angkatan 11, salah satunya adalah diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Berikut merupakan konsep inti dari budaya positif. Jadi ada 8 konsep intinya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, posisi kontrol guru, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan juga nanti kita akan bertemu sama segitiga restitusi. Yang pertama, terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu tentu pernah mendengar tentang pembelajaran yang berpusat pada guru, juga berpusat pada siswa. Adakah yang bisa menyampaikan apa perbedaan dari pembelajaran berpusat pada guru dan juga pembelajaran yang berpusat pada siswa? Silakan. Bisa menyampaikan? Baik, saya akan menyampaikan sedikit, Bu ya. Kalau menurut saya itu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu proses belajar mengajar itu berdasarkan kebutuhan dan keinginan siswa. Karena setiap siswa itu kan memiliki bakat dan minat sendiri-sendiri, Bu. Jadi pembelajaran itu berpusat pada siswa itu sendiri dengan maksud siswa itu bisa mengetahui dan ingin belajar sesuai dengan minat dan bakatnya, begitu Bu. Kalau menurut saya pembelajaran berpusat pada siswa. Kalau pembelajaran yang berpusat pada guru, seperti zaman dahulu, kita itu kan belajar itu selalu guru yang menjelaskan, terus guru yang memberikan informasi, guru hanya berceramah, begitu, dan siswa itu hanya mendengarkan saja. Dalam hal ini, guru itu memberikan informasi dan siswa hanya mendengar dan menulis saja. Jadi guru yang paling di depan. Kalau menurut saya seperti itu, Bu. Mungkin teman-teman yang lain ingin menambahkan. Terima kasih, Bu Nita. Terima kasih, Bu Lis. Barangkali ada yang ingin menambahkan, monggo silahkan. Pak Andre ini yang buka speakernya. Bisa ditambahkan Pak terkait pembelajaran berpusat pada siswa, juga pembelajaran yang berpusat pada guru. Menurut Bapak, bagaimana
terkait pembelajaran berpusat pada siswa, juga pembelajaran berpusat pada guru. Oke, terima kasih untuk waktunya Bu Nita. Kalau menurut saya, pembelajaran yang berpusat pada siswa itu seperti halnya kita memberikan sebuah pertanyaan atau sebuah soal di mana di situ siswa harus menemukan sendiri jawabannya tanpa tetap kita nanti tetap membimbing, cuma siswa sendiri yang menemukan. Jadi kita hanya mengarahkan saja Bu Nita. Jadi soal-soal itu berfokus kepada siswa, ayo temukan sendiri jawabannya sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki. Jadi nanti setiap siswa pasti jawabannya akan berbeda. Karena setiap siswa pasti memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Nah, sedangkan kalau berpusat pada guru, kalau menurut saya ya berarti kita seperti apa ya, membuat sebuah pertanyaan sekaligus jawabannya itu ya yang berpusat pada guru gitu. Terima kasih, menarik sekali yang disampaikan Bu Lis dan juga Pak Andre. Jadi pembelajaran yang berpusat pada siswa itu sebenarnya sesuai dengan konsepnya Ki Hajar Dewantara. Jadi kita sebagai pendidik adalah menuntun siswa, menuntun siswa sesuai dengan kodratnya. Jadi kalau pembelajaran pada guru, berpusat pada guru itu seperti iya ayo kamu harus nurut sama Bu Guru, kamu harus nurut sama Pak Guru. Ya kamu harus seperti ini tugasnya harus kamu kerjakan seperti ini. Misalnya kita memberi aturan-aturan tertentu yang mengikat siswa sehingga tak jarang siswa hanya sumber belajarnya itu hanya guru. Sedangkan kalau bersifat yang ini pembelajaran berpusat pada siswa, mereka bebas. Mereka bisa menentukan gaya belajar sesuai dengan keinginannya mereka sendiri. Mereka bisa menyalurkan minat yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi misalnya ini ada tugas, siswa mau bentuk tugasnya nanti seperti apa? Mau ditulis, mau dilisankan presentasi secara lisan, atau mungkin dimuat dalam gambar atau infografis. Jadi itu sangat bebas sekali sesuai dengan minat dan tugas kita sebagai guru adalah menuntunnya. Demikian ya untuk pembelajaran berpusat pada guru dan berpusat pada siswa. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi sebagaimana yang kita ketahui kalau profil pelajar Pancasila ini terdapat 6 di dalamnya. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Dalam hal ini ada kaitannya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan yang ada di negara kita, negara Indonesia. Kemudian bergotong royong bukan sekedar kita bersama membersihkan lingkungan, kita bersama ikut membantu membangun masjid misalnya kalau di lingkungan masyarakat. Jadi tidak seperti itu. Gotong royong di sini dimaksudkan adalah lebih ke kerjasama berkolaborasi. Jadi kita pun sebagai pendidik, sebagai guru, kita harus berkolaborasi. Guru dengan murid adalah mitra yang harus saling kerjasama untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Kemudian setelah itu ada kreatif. Kreatif di sini bagaimana murid kita nanti memiliki pemikiran yang kreatif. Kemudian bernalar kritis dan yang terakhir adalah mandiri. Diharapkan ke-6 profil pelajar Pancasila ini dapat terbentuk di setiap sekolah untuk peserta didik dengan harapan terjadi perubahan pembelajaran paradigma baru, yaitu yang berpusat pada siswa dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mari bersama kita mulai menerapkan, kita perbaiki sedikit demi sedikit dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Perubahan itu tidak ada yang langsung dan tidak ada yang instan.
Namun perubahan masih tetap bisa kita lakukan dengan sedikit demi sedikit dan tetap harus ada niat dari dalam diri kita untuk terjadinya perubahan. Selanjutnya terkait dengan disiplin positif. Disiplin positif ini kata disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau ancaman atau hukuman. Jadi, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi, diharapkan mereka nanti akan peserta didik ini dengan disiplin positif, mereka sadar betul akan kebutuhan mereka. Mereka sadar betul akan hal-hal yang harus mereka lakukan. Jadi bukan hanya termotivasi secara ekstrinsik, tapi mereka termotivasi secara intrinsik. Berikutnya terkait dengan nilai-nilai kebijakan. Jadi nilai kebijakan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi berikut dari profil pelajar Pancasila, diantaranya adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian dari Ibu Primary Youth Program atau PYP, meliputi toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, dan percaya diri. Yang terakhir ini terkait dengan keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Berikut adalah tadi beberapa nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya kita masuk ke yang ketiga, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi ada 5 kebutuhan dasar pada manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, di mana untuk bertahan hidup manusia memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang, di mana manusia membutuhkan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan juga menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga adalah kebebasan, di mana manusia ini adalah butuh mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang keempat, kebutuhan manusia yang keempat adalah kesenangan, di mana mereka perlu bermain, butuh hiburan, antusiasme, dan juga tertawa. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Dalam hal ini, manusia memerlukan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Jadi kebutuhan dasar manusia ini, jika salah satunya tidak terpenuhi, maka mereka akan keluar dari jalur, maksudnya mereka akan cenderung melanggar aturan atau kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Misalnya,
Misalnya ketika anak dia dalam background keluarganya adalah keluarga yang bisa dikatakan minus, jadi untuk makan saja mereka kesusahan, misalnya. Kemudian dia berangkat sekolah dalam keadaan perut kosong, lalu dia melihat temannya membawa bekal, kue, roti, atau apa. Dan karena dia merasa lapar, akhirnya timbul niat dalam diri mereka untuk aku ambil sajalah rotinya si A. Toh tidak ada yang lihat karena aku lapar, misalnya seperti itu. Jadi dia sudah melanggar aturan yang ada, yaitu dengan mengambil milik temannya tanpa izin, atau bisa katakan mencuri. Hal itu terjadi karena dia tidak terpenuhi kebutuhan untuk bertahan hidupnya. Memang kondisi dia yang minus, yang dalam keadaan perut kosong, ke sekolah, berpikir, butuh tenaga, akhirnya dia memutuskan untuk mengambil makanan dari temannya tadi. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia di sini ada dua. Yang pertama motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar keinginan pribadi. Yang kedua adalah motivasi intrinsik yang tumbuh dari dalam diri pribadi manusia tersebut. Untuk motivasi ekstrinsik, biasanya hal ini terjadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik, hal ini bertujuan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Berikutnya terkait dengan 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama, 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian ada posisi kontrol guru sebagai teman, sebagai manajer, pembuat merasa bersalah, dan juga pemantau. Dari kelima posisi ini, sangat dianjurkan bagi seorang guru adalah kita memposisikan diri sebagai manajer. Jadi, bukan sebagai penghukum, bukan hanya sebagai teman, bukan pembuat merasa bersalah, juga bukan pemantau, namun posisi yang sangat diharapkan sebagai pendidik adalah kita memposisikan diri sebagai manajer. Berikut adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru dengan kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jika kita menempatkan diri kita sebagai pendidik dalam posisi kontrol guru penghukum, kita memberi hukuman pada siswa, misalnya hormat bendera selama 1 jam. Kemudian jika kita memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah, kita bisa menyampaikan, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahumu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Kemudian jika kita menempatkan diri sebagai teman dari siswa kita bisa menyampaikan seperti ini. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya, sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kemudian jika kita menempatkan diri sebagai pemantau, maka kita bisa menyampaikan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, yang terakhir adalah penempatan diri kita sebagai manajer. Kita bisa menyampaikan, kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Nah, dalam posisi inilah diharapkan kita mampu menempatkan diri. Jadi kita
membuka atau menuntun siswa untuk mengetahui kesalahannya, dan kita juga menuntun mereka untuk memperbaiki kesalahan yang sudah mereka lakukan tersebut. Berikutnya, nah sebelum kita masuk ke keyakinan kelas, mengapa kalimatnya adalah keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Bagaimana Bapak Ibu? Mengapa kok keyakinan kelas? Mengapa kita tidak menggunakan peraturan kelas? Ada yang bisa membantu? Pak Hilmi? Pak Hilmi ada? Pak Hilmi? Oh, Pak Hilmi masih ke belakang. Oke. Yang Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang bisa menyampaikan kenapa kita menggunakan keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Please. Terima kasih, Bu Nita. Saya sampaikan sedikit ya, Bu ya. Mungkin teman-teman yang lain nanti bisa menambahkan. Baik, terima kasih. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Kalau menurut saya itu yang paling tepat itu keyakinan kelas, Bu. Karena keyakinan kelas itu kan kita buat, ya, kita buat bersama antara siswa dan guru. Jadi keyakinan itu bisa kita sepakati bersama. Karena tadi kita buat bersama, otomatis nanti bisa disepakati bersama. Tapi kalau untuk yang peraturan, peraturan itu kan biasanya yang membuat peraturan itu kan satu orang atau satu pihak. Jadi yang lainnya hanya menunggu aja aturan dan harus mentaati saja. Jadi menurut saya memang yang benar itu adalah keyakinan kelas karena bisa dibuat bersama, disepakati bersama, dan dilakukan secara bersama. Begitu Bu menurut saya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Lis. Mungkin ada yang menambahkan Bu Erna. Monggo, dari tadi kok belum dengar suaranya Bu Erna. Ya, terima kasih. Halo Bu Nita. Oke, silakan Bu. Terima kasih Bu Nita atas waktunya. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Saya lebih cenderung memakai keyakinan kelas karena keyakinan kelas tersebut dapat menumbuhkan diri siswa tersebut terhadap kesadaran bagaimana jika anak tersebut melakukan kesalahan. Jika anak tersebut melakukan kesalahan, saya tahu bahwa saya salah dan hal yang harus saya perbaiki dari kesalahan saya itu tumbuh dari anak itu sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Jadi keyakinan kelas itu memang penting ditumbuhkan ke anak agar anak tersebut sadar akan kesalahan dan mau memperbaikinya bukan berdasarkan dari orang lain tapi berdasarkan dari dirinya sendiri. Dan mengapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu cenderung satu arah karena peraturan kelas itu biasanya bersifat hukuman dan dibuat oleh lembaga, kepala sekolah ataupun guru yang memangku kelas tersebut. Jadi dengan peraturan kelas anak mungkin akan lebih takut untuk berbuat dan tidak bisa menyalurkan apa yang ada di dalam dirinya sendiri. Oh, saya itu salah. Saya itu kalau salah seharusnya diberi pengarahan seperti ini dan diberi tindakan seperti ini agar siswa tersebut lebih jelas tentang kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Demikian Bu Nita, terima kasih. Terima kasih Bu Erna. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Ibu? Monggo, terkait keyakinan kelas. Kenapa kok keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang menambahkan, Bu Ria? Silahkan. Ya, terima kasih Bu Nita. Saya sependapat dengan Bu Sulis dan Bu Erna bahwa keyakinan kelas itu dibuat antara guru dan siswa, terlebih untuk siswa itu sendiri. Jadi siswa itu bisa memahami gitu loh Bu.
bisa menyadari seperti itu. Tapi kalau untuk peraturan kan sepihak dari guru itu sendiri. Jadi anak-anak mungkin merasa terpaksa. Tapi kalau keyakinan kelas itu kan anak-anak dari diri sendiri. Jadi anak-anak bisa tahu bahwa ini yang saya lakukan salah. Baik, terima kasih Ibu-Ibu. Jadi tepat sekali apa yang sudah disampaikan. Kalau keyakinan itu lebih ke kesadaran diri dari anak-anak, sedangkan peraturan adalah keharusan yang dibuat oleh satu pihak. Misalnya kalau di kelas berarti guru. Murid tidak boleh, murid harus seperti itu. Tapi kalau keyakinan lebih ke kesadaran dari siswanya. Berikut merupakan pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini seperti yang tampil pada layar. Kita bisa membagikan kertas kecil, kemudian siswa diminta untuk menuliskan keinginannya, kemudian ditempel di depan, kemudian nanti kita pilih mana yang serupa atau hampir sama, dan kemudian nanti kita rangkai menjadi keyakinan kelas. Yang terakhir yaitu penerapan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini memiliki 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyampaikan demikian, atau kita bisa menyampaikan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Atau bisa juga kita menyampaikan kesalahan adalah suatu hal yang manusiawi. Setiap orang pernah berbuat salah. Namun kita harus belajar dari kesalahan. Kemudian ada validasi kebutuhan, di mana kita bisa menyampaikan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian pada menanyakan keyakinan, setelah tadi kita membuat keyakinan kelas, misalnya ketika ada siswa yang melanggar keyakinan kelas, kita bisa menanyakan ulang pada siswanya, nilai apa yang telah kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita bisa menyampaikan demikian. Berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Bisa di-scan contohnya, atau sebentar ini saya tutup dulu. Share screen ya, untuk penerapan segitiga restitusi. Bentar. Sudah tampil Bapak Ibu? Belum. Nah, berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Ini kejadiannya, Laila ini merobek buku catatan temannya. Kesalahan adalah hal yang biasa, jadi kita menstabilkan dulu, menstabilkan identitas, kemudian tadi yang sudah Laila lakukan adalah kira-kira mengapa kamu merobek buku catatannya? Kesal
Nah, kita menanyakan alasannya mengapa dia melakukan perbuatan tersebut merupakan validasi kebutuhan. Jadi si Laila ini merasa kesal, Mbak Laila kesal karena mau pinjam buku catatannya Mbak Amel, tapi tidak boleh sama Amel. Kenapa bisa minjam buku catatan? Karena dia ini bergurau ketika pelajaran berlangsung sehingga ketinggalan ketika mencatat. Nah, kemudian tahap yang ketiga adalah menanyakan tentang keyakinan. Kita tanyakan nilai-nilai keyakinan apa yang sudah merasa dia langgar. Nah, dengan penerapan strategi restitusi, diharapkan siswa yang melakukan kesalahan ini bisa menyadarinya dan menentukan tindakan apa yang harus dia lakukan. Jadi pada video ini Mbak Laila sudah menyadari kesalahannya dan dia akan maaf pada Amel karena sudah merobek buku catatan Amel dan juga berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila dari kelas 6 SDN 1 Lawak. Terima kasih Bu Nita karena telah membantu saya menemukan solusi dari kesalahan yang sudah saya perbuat. Saya akan lebih sabar dan sopan jika ingin meminjam buku catatan teman. Saya juga akan tertib dalam mengikuti kegiatan dan tidak bergurau ketika pembelajaran berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, demikian tadi adalah salah satu contoh dari penerapan segitiga restitusi yang semoga bisa kita terapkan dalam keseharian. Kalau ada siswa yang melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, kita bisa menerapkan tahapan dari segitiga restitusi yang telah kita pelajari ini. Barangkali dari Bapak Ibu guru ada yang bersedia berbagi praktik baik terkait dengan budaya positif, monggo silahkan. Kita masih ada waktu sekitar 13 menit. Silahkan, mungkin ada pengalaman atau apa terkait penerapan budaya positif. Di sini kita sharing dan saling berbagi. Jadi hal positif kita serap, kita terapkan, dan kita adalah satu profesi di mana kita nanti adalah saling melengkapi. Kita berbagi ilmu, kita berbagi pengalaman untuk tujuan lebih baik lagi, terutama untuk peserta didik kita. Silahkan, monggo. Dari Pak Andre mungkin, silahkan Pak berbagi praktik baiknya terkait dengan budaya positif, hal apa yang sudah pernah diterapkan dan nanti bisa kami adopsi. Ya baik Bu Nita, terima kasih untuk waktunya dan juga terima kasih untuk pemaparan materinya sangat luar biasa. Untuk budaya positif yang pernah saya praktekkan, mungkin dari kebiasaan anak-anak ya Bu Nita ya, mungkin di rumah kita tahu tidak semua orang tua itu bisa menemani putra-putrinya dari pagi sampai malam. Kadang ada orang tua juga yang harus berangkat pagi dan juga pulang malam, jadi sangat jarang untuk bisa berkomunikasi dengan anak. Kebetulan saya juga pegang kelas rendah, jadi praktek baik yang sudah saya laksanakan adalah seperti
membiasakan anak-anak untuk memiliki unggah-ungguh Bunita, seperti halnya seperti bagaimana anak berjalan di depan orang yang lebih tua, bagaimana anak-anak berbicara kepada orang yang lebih tua. Terus kita juga sering sekali ketika ada mata pelajaran bahasa daerah Bunita, dalam sehari itu kita biasakan di dalam kelas, mau nggak mau, bisa nggak bisa kita membiasakan dengan menggunakan bahasa Jawa supaya anak-anak bisa lebih paham tentang berbicara menggunakan bahasa Jawa atau yang sering kita sebut dengan basa kromo. Karena dari kenyataan sekarang banyak sekali orang tua yang jarang memberikan kebiasaan untuk anak-anaknya berbicara basa kromo dalam kehidupannya sehari-hari. Banyak sekali orang tua sekarang yang membiasakan anaknya pakai bahasa Indonesia. Seperti itu, dari hal kecil seperti itu yang sering saya praktekkan di sekolah supaya anak-anak itu imbang, bisa bahasa Indonesia, juga bisa bahasa kromo. Seperti itu Bunita yang sudah saya praktekkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi istilahnya wong Jawa aja lali Jawane. Ngaten nggih. Betul. Nggih, seperti itu Bunita. Baik, sangat menginspirasi nggih Pak Andre. Semoga kedepannya semakin giat lagi menerapkan budaya positif demi kebaikan bagi peserta didik kita. Selanjutnya mungkin satu lagi dari Bu Erna, bisa berbagi Bu, silakan. Bu Erna masih di mute Bu. Speakernya belum dinyalakan. Terima kasih Bunita atas penjelasannya dan ilmunya yang sangat bermanfaat sekali. Disiplin positif yang diterapkan di SD kita yaitu terutama adalah makan buah dan sayur Bunita. Dalam 1 bulan ada sekitar 4 minggu. Di SD kita itu biasanya bergilir. Minggu pertama dan minggu kedua itu ada nasi dan sayur. Minggu ketiga dan keempat ada makan buah. Di mana di dalam minggu-minggu tersebut ada hubungan antara guru, siswa dan orang tua, bagaimana cara berkomunikasi. Kan biasanya anak tersebut itu sulit untuk makan buah ataupun makan sayur. Nah, sekolah memberikan program tersebut agar anak tersebut gemar atau suka makan sayur dan buah. Jika anak tersebut kesulitan makan buah sayur di rumah, siapa tahu dengan Terima kasih Bu Erna atas berbagi prakteknya. Jadi gemayur nggih, selain gemayur juga makan buah. Sangat menginspirasi sekali. Jadi dibutuhkan kolaborasi baik dari guru, murid maupun orang tua. Karena tanpa dukungan orang tua, anak tidak akan bawa sayur atau buah pada jadwal yang sudah ditentukan. Dan bagus sekali bisa menggerakkan orang tua, juga mendisiplinkan murid untuk membawa sayur juga buah untuk dimakan bersama. Selain itu juga dapat berbagi, misal ada teman yang tidak bawa pasti bisa dibagi juga kan nggih. Ngaten nggih Bu Erna? Iya, terima kasih Bapak Ibu guru. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian yang profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
Semoga kedepannya kita sebagai guru bisa menerapkan budaya positif kita ke warga sekolah, terutama pada murid kita, untuk generasi bangsa yang tangguh, bukan hanya dari segi akademik, namun juga berakhlak, berkarakter baik, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu guru semuanya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian yang saya sampaikan selama 1 jam ini kurang berkenan, dan terima kasih atas pengalaman yang Bapak Ibu guru sampaikan. Semoga kedepannya kita bisa menuntun murid untuk menjadi lebih baik lagi, sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan visi kita, dan tentunya untuk generasi penerus bangsa yang jauh lebih hebat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bunita.